Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Oke, semoga kabar sahabat aku dimanapun berada selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Masih bersama Gondes ya. Terima kasih buat sahabat aku semuanya yang sudah klik video ini ya. Oke, jangan lupa like-nya ya. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan share pada sahabat-sahabat kalian semua, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru Gondes. Oke, di sini Gondes mengambil sebuah judul tentang perasaannya padamu. Bagaimana tentang perasaannya padamu? Pasti dia ya. Bagaimana ya tentang perasaannya padamu? Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan. Ada Barbie berbaju merah, Barbie berbaju kuning, Barbie berbaju ungu, dan Barbie berbaju biru. Ini hanya sebagai mempermudah ya, sebagai sarana mempermudah sahabat memilih dan mencurahkan tebaran energi kalian. Silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu inginkan ya. Jangan lupa berdoanya pada Sang Maha Kuasa. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama. Yang ini kita pinggirin terlebih dahulu ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini tentang perasaannya padamu ya. Oke. Di file 1 di sini ada Barbie berbaju merah ya. Ingat, ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, untuk mempermudah sahabat menebarkan energinya. Oke, kita mulai ya. Fokus tetap pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya tiada tara dan berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Izin tidaknya hanya ada pada Allah. Kita hanya sebagai manusia, sebagai umatnya, hanya melihat gambarannya, clue-nya ya, melalui prediksi kartu tarot sebagai media prediksinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perasaannya padamu, file yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang perasaan kamu ya, tentang perasaannya padamu ya. Ada Five of Swords ya, berbicara tentang perasaan. Ada kekecewaan di hati dia. Kita bicara tentang dia, tapi bisa terbolak-balik, bisa vice versa energinya. Jadi kalian letakkan energi kamu di mana ya. Ada sebuah kekecewaan yang dia rasakan, perasaan dia tentang seorang the emperor ini, sosok emperor ini mempunyai rasa kecewa terhadap kamu ya. Emperor adalah seseorang ya, mens pasti ya, tapi bisa woman ya. Ini kita letakkan energi yang menonton ya. Seorang yang kamu pertanyakan ini mengalami sebuah kekecewaan, itu perasaannya tentangmu ya. Kita lihat lagi kartu selanjutnya ya. Fokus, tetap fokus tentang perasaannya padamu. File yang pertama. Di mana di sini sejatinya hubungan ini untuk kesenangan aja ya, untuk hubungan antara hubungan horizontal antara kamu dan dia. Tetapi di sini sudah masuk ke ranah yang namanya kekecewaan dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Dimana di sini dia membutuhkan sebuah bimbingan ya. Kita akan lihat lagi kartunya ya, tentang sebuah kekecewaan dan tentang sebuah kebahagiaan atau kerinduan ya. Tentang cinta kita bicara ya, tentang perasaannya padamu yang membuat dia ragu-ragu tentang perasaannya ke kamu ya. Kayak ingin memberikan cinta, tapi kok kemarin tuh baik-baik saja, kemudian seiring waktu kok membuat kecewa,
ada sesuatu yang membuat perasaan tuh kecewa, tetapi tidak bisa dipungkiri nih ya, ada kecewa ini, ada kebahagiaan karena perasaan cinta kepada kamu, ada perasaan rindu kepada kamu, tetapi kemudian terbentuk antara kekecewaan ini dan tentang sebuah cinta ini, tentang banyak cinta ini ya, ini kebahagiaan cinta ya, atau bisa dimaknai sebagai kerinduan ya. Di sini dia merasa ragu-ragu. Usianya lebih muda dari kamu, benarkah? Ya ini, atau kamu yang lebih muda, bisa vice versa ini ya, terbolak-balik. Ya, membuat dia itu ragu-ragu tentang perasaan dia ke kamu, bukan perasaan yang dia ucapkan ke kamu, tapi dia kayak berpikir ulang, kok jadi ragu-ragu ya aku mencintai dia gitu. Karena sesuatu hal dimana di sini terjadi kekecewaan yang dia rasakan oleh the emperor ini. Emperor ini adalah dia. Ini adalah maskulin, ya, seorang laki-laki, seorang cowok, tapi tergantung yang menonton, seperti itu ya, letakkan ya. Ini merasa kecewa, tetapi tidak bisa dipungkiri perasaan dia itu ada cinta tetapi ada kecewa, dan akhirnya menimbulkan sebuah akibat ragu dan keputusasaan ya. Kita akan lihat klarifikasi lebih dalam lagi bagaimana perasaan dia tentangmu ya, tentang perasaannya ke kamu. Kita akan lihat ya, kenapa dia di sini ada putus asa, ada kelelahan dalam hubungan ini ya, tentang perasaannya padamu. File yang pertama. Langsung ya, mendapat satu. Ini ada yang dipikir ya, dia mulai memikirkan ya, pasti tentang hubungan ini kan ya, tentang perasaannya ke kamu, tentang kebahagiaannya ke kamu, tentang kesesuaiannya kamu ya, karena kamu orang-orang yang sudah benar-benar dia merasa cocok sama kamu, mendapat kecocokan. Tetapi kembali di sini ada sebuah yang dinamakan keterjebakan. Maksudnya apa, Andes? Keterjebakan tentang sebuah hubungan, suka sama suka, endingnya seperti itu ya. Dia merasa bahwa kemarin itu memang ya suka sama suka, selalu dia ikrarkan bahwa hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, saling membutuhkan, bahkan kalau boleh jujur boleh tidak, ada yang sampai ke hubungan kebutuhan tentang hasrat. Ada hasrat di sini. Hasrat apa, Andes? Hasrat mangan makan itu, yang kemudian dari suka sama suka saling membutuhkan ini, kemudian ini membutuhkan ya, ini orang dewasa antara seorang feminim dengan seorang maskulin ya, DF dan DM di sini melakukan sebuah kebutuhan di mana yang awalnya itu cuma suka sama suka, kemudian bertemu, mungkin ada sebagian yang memang sudah jauh sekali ya, kemudian menjadi sebuah rasa nyaman gitu ya, dan dia berharap tentang hubungan ini seperti yang dia inginkan, semakin maju ke depan, tetapi ada ini perasaan cinta di sini yang menjadi sebuah cinta, tetapi tak ayal juga ada kekecewaan karena sifat kamu mungkin yang kekanak-kanakan atau dia yang kekanakan. Letakkan energinya di mana ya, yang kemudian membuat hubungan ini agak berkurang ya, dari rasa cinta, kecewa. Endingnya dia saat ini perasaan dia tentangmu ya, tentang perasaan dia ke kamu itu, kepada kamu itu menjadi lelah dalam hubungan itu, merasa sangat capek, sangat lelah, dan kemudian kesini merasa tidak ada kecocokan lagi ya, rasa tidak ada kecocokan lagi. Awalnya memang dijabarkan di sini kamu merasa di alam pikiran dia sendiri juga begitu, merasa cocok sama kamu, mendapat chemistry, kamu sosok yang dia inginkan, dan suka, kemudian terus terjebina yang namanya suka sama suka, ada yang sampai kejauhan seperti itu, kemudian dari suka sama suka menjadi sebuah kenyamanan, tetapi kemudian menjadi sebuah harapan, tapi tidak ayal karena entah kamu entah dia ini ada salah satu yang bersifat kekanak-kanakan yang membuat ya kecewa gitu. Tapi kita bicara tentang dia ya, membuat dia kecewa, tetapi
jujur dia juga ada perasaan sayang sama kamu, perasaan cinta dari suka sama suka. Karena perasaan suka sama suka menjadi sebuah cinta itu karena sayang ya, karena sayang. Seperti itu. Kalau kamu bertanya tentang perasaannya padamu, saat ini dia ngerasa lelah dalam hubungan ini, ngerasa putus asa dalam hubungan ini. Walaupun dia masih punya harapan, tetapi merasa dia tuh ngerasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Seperti itu. Apakah begitu? Ya. Jadi sahabat semua bisa merasakan kalau ini adalah ranah kalian. Kalau kurang detail silahkan personal reading. Ini tentang perasaannya padamu. Ada kelelahan, ada cocokan lagi. Itu menurut perasaan dia ke kamu. Ya, seperti itu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat sahabat Gondes di file yang pertama. Kita akan shuffle pesan buat file yang pertama ya. Pesan versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya di sini. Kita menggunakan the white ampunya Gondes. Bentar aku rapihkan dulu. Kita akan mengambil 2 pesan atau 5 pesan ya, 5 pesan. Oke. Fokus ya. Pesan versi Gondes Mendes untuk file yang pertama tentang perasaannya padamu. Kita ambil berapa? 1 atau 2 atau 3. Kita akan lihat kita mendapat pesan berapa. 1. Kita ambil 1 lagi ya. Oke. Pesan yang pertama buat file yang pertama tentang perasaannya padamu. Kocok kartu. Oke. Kita akan kocok kartu. Kita akan kocok kartu ya untuk pesan yang pertama tadi. Kocok kartu. Tentang perasaan dia padamu. Oke. Princess of Cup. Dia ingin menghubungi kamu lagi ya. Nanti akan terhubung kembali walaupun dalam perasaan kekecewaan dan kelelahan. Karena jujur dia mencintai kamu. Jadi mungkin ya rasa kecewa itu tertutupi oleh perasaan sayangnya ke kamu. Karena di sini ada kenyamanan dan ada harapan ya. Pesan yang pertama kita akan lihat, untuk pesan yang kedua kita akan buka ya. Mendekat pada pemilik kuasa alam semesta, hubungan vertikal. Kamu harus beribadah, berdoa tanpa lelah, karena doa sendiri bisa menjadikan kamu menjadi lebih baik, dan doa juga adalah sarana kita berkomunikasi, menyampaikan perasaan apa yang kita inginkan kepada Sang Maha Kuasa. Dan di sini kamu diminta untuk selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah ya, seperti itu. Karena cara satu-satunya kita menyampaikan perasaan kita kepada Allah adalah dengan berdoa ya. Bersandarlah, bermohonlah, memintalah kepada Allah, dan kemudian kamu berusaha. Karena berusaha saja tanpa doa sebuah kesombongan, tetapi doa saja tanpa usaha namanya kesia-siaan ya. Dan kembali cinta sejati adanya hanya pada kamu dan pada Allah. Selebihnya hanya bonus. Ini adalah sarana untuk mengikrarkan seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua tentang perasaannya padamu ya. Di sini ada Barbie berbaju kuning ya. Tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, karena ini hanya sebagai cara mempermudah sahabat menyalurkan energi. Oke. Kita akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan sesuatu yang kamu tanyakan di sini, dan kalau bisa jangan di skip ya, agar energi kalian tidak terputus. Biarkan iklan lewat dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Fokus file kedua. Bismillah. Two of Wands. Kamu apakah ini adalah bagian dari perjalanan hidup ya, perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup dia, kita bicara tentang dia. Dan kalian dihubungkan melalui atau dipertemukan melalui sosmed atau medsos atau internet ya, apakah benar? Ini biasanya ada ya sebagian LDRan ya. Tentang perasaannya padamu. Tentang perasaannya padamu. Two of Pentacle, labil, lagi tidak stabil perasaannya padamu. Two of Pentacle. Kita lanjutkan. Karena ada orang masa lalu atau belum bisa move on dari masih menoleh ke belakang ya, masih selalu mengingat orang masa lalu, labil ya tentang seseorang ya, feminim ya. Ini kalau yang menonton feminim si maskulin itu masih belum bisa melupakan orang masa lalu, karena sosok orang masa lalu itu cantik, baik gitu. Ada magician, ada kekuatan alam. Kita akan lihat tentang perasaannya padamu. Gelisah, stres, depresi, memikirkan masa lalu, tetapi sisi lain juga ada kamu, seperti itu. Kalau dipikir perasaan dia ke kamu belum ada apa-apa ya, di sini labil. Mungkin kalian lagi dipertemukan beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, atau sudah lama tetapi belum ada status, baru PDKT begitu ya kan. Kita akan lihat tentang perasaannya padamu, klarifikasinya. Ada kegelisahan. Kenapa dia gelisah? Dia masih ingin ke orang masa lalu, belum bisa move on gitu aja lah. Belum bisa move on dia dari orang masa lalu, belum bisa melanjutkan hidup untuk membuka lembaran baru bersama yang lain. Artinya seperti itu. Makanya di sini dia labil dan gelisah. Walaupun di situ ada kamu ya. Kita lihat klarifikasinya tentang perasaannya padamu. Tentang pilihan cinta, tentang penawaran cinta ya. Ini ingin menyampaikan ke kamu perasaan dia ke kamu, tetapi di sini masih belum bisa hilang dari bayang-bayang orang masa lalu. Maksudnya begini, ada sesuatu yang terjadi di hubungan masa lalu, entah itu traumatik, entah itu karena dia masih sayang ya, nggak tahu, tetapi membuat dia tuh selalu gelisah setiap malam. Tapi pada intinya dia memberikan pilihannya ke kamu. Perasaan cintanya dia tawarkan ke kamu. Seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan kamu ya. Hubungan dengan kamu tuh merasa nyaman. Tapi masih ada bayang-bayang orang masa lalu. Kita lihat kartu selanjutnya. Tentang kesuksesan, tentang keberhasilan kehidupan dia ke depan ya. Maka dia gelisah ya. Sisi lain dia cinta sama kamu, sisi lain dia merasa kamu bersama kamu nyaman, sisi lain ngerasa bersama kamu dia menjadi lebih baik ya, dan bersama kamu. Di sini kalau diklarifikasi sebenarnya dia tuh punya rasa cinta yang banyak buat kamu, tetapi dia masih ragu-ragu ya, karena dimana dia tuh selalu gelisah kalau teringat orang masa lalu, karena belum bisa move on, belum bisa healing.
Kembali ada The Magician. Nanti Magician ini akan terlihat memihak sama kamu, atau dia akan tetap ya, dia tetap di sini. Ada orang masa lalu, masih ada dalam bayang-bayang orang masa lalu ya. Jadi rasanya tuh gelisah, stres. Sisi lain dia sayang sama kamu, ingin memberikan cinta ke kamu. Sisi lain dia belum bisa healing dari orang masa lalu, belum bisa move on ya. Jadi kalau saran Goddess, bantu dia dekat sama kamu ya. Bantu dia untuk belajar untuk healing, belajar untuk move on. Bagaimana caranya ya? Kamu harus bisa memberikan semangat dia bahwa orang masa lalu tidak perlu diingat, tapi cukup dikenang saja. Dan sekarang yang ada di depan dia itu itulah yang ada, itu yang diproses gitu ya. Kenapa dia harus memproses yang sudah masa lalu? Entah ini traumatik yang tentang menyakitkan, atau tentang kecintaan dia terhadap orang masa lalu, tapi dia belum bisa move on. Makanya terkadang kalau di saat dia menyendiri tidak bisa tidur, sisi lain dia mencintai kamu, sisi lain pelin pelan dong Des, bukan pelin pelan ya, kebimbangan, lebih condong labil seperti itu. Kalau kamu mau bantu dia dan kamu sayang dia, berikan dia yang terbaik, bantu dia untuk bisa belajar healing seperti itu, healing gitu ya kan, penyembuhan. Cobalah dia bantu. Sepertinya kalau Goddess melihatnya ini ada terluka yang sangat dalam, di mana dia benar-benar mencintai dan berharap dengan orang masa lalu itu, tetapi justru sebaliknya yang dia dapatkan seperti itu. Ya, oke. Sahabat Goddess, kita akan shuffle untuk pesan buat hal 2. Jadi saran Goddess, cobalah kalau kamu selalu sama dia, dekatin, bicara baik-baik supaya dia untuk bisa belajar tentang seseorang, bahwa orang masa lalu tidak perlu diingat, tapi cukup dikenang, ambil hikmahnya seperti itu. Pasti aku percaya kamu bisa menyampaikan perasaan. Dan kamu jangan terlalu baper, jangan terlalu berharap besar ya. Dia masih dalam penyembuhan ya, seperti itu. Oke, sekarang ini Goddess akan shuffle pesan untuk file yang kedua, versi Goddess white, ampunya Goddess. Oke, ada 1, maksimal 3 ya, minimal 2. Oke, mau lagi? Oke, Goddess bilang 1 lagi Goddess. Terima kasih. Kita kan buka satu persatu pesan buat file yang kedua tentang perasaannya padamu. Pesan yang pertama, bersatu. Insya Allah kalian akan bersatu, tapi melalui proses yang agak panjang ya. Karena di sini orang yang kamu pertanyakan belum bisa melupakan masa lalunya. Rendah diri ya, kamu nggak perlu rendah diri. Rendah hati boleh, tapi kalau rendah diri nggak boleh. Rendah diri itu membuat kita kesulitan, tapi kalau rendah hati itu membuat kita lebih baik. Karena itulah pembelajaran dalam agama, berendah hatilah ya, bukan rendah, berendah hatilah ya, itulah yang disuka Allah, bukan sombong ya. Tapi kalau rendah diri kita akan mendapatkan kesulitan tersendiri. Pergerakan dimulai dari kamu, karena dia ragu walau perasaannya besar padamu ya. Jadi semua dimulai dari kamu ya, dimulai dari kamu. Karena apa? Karena dia ragu walau perasaannya besar untukmu, seperti itu. Oke, sahabat Goddess, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ini pesan kartu untuk tentang perasaannya padamu ya. Oke, semoga selalu berpihak pada kamu tentang kebaikan-kebaikan, dan kita tetap harus jadi orang baik ya, karena Allah mencintai orang baik ya. Allah mencintai siapapun, tapi Allah lebih mencintai orang yang baik, seperti itu ya. Oke, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih ya stand by di channel Goddess Minister tentang hati dan jiwa di tentang perasaannya padamu di file yang ketiga ya. Di sini ada Barbie berbaju ungu hanya sebagai pembeda,
tidak bisa mempengaruhi daripada tebalan kartu ya. Kita akan mulai fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan sesuatu yang pertanyaan di sini, jangan lupa berdoanya pada Sang Maha Kuasa, karena kuasanya membolak-balikan hati manusia dan kuasanya mengizinkan atau tidaknya ya tentang manusia. Apapun yang terjadi tanpa kehendaknya tidak akan terjadi ya. Oke. Di sini Ganes akan shuffle, jadi fokus tentang perasaannya padamu ya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, share ya, biar channel ini menjadi channel pilihan. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi atau gambar lonceng ya, karena itu bisa memberikan bagaimana ada video-video terbaru Gondes ya. Oke. Fokus ya. Bismillah. Bagaimana tentang perasaannya padamu, tentang perasaannya padamu. Fokus ya. File yang ketiga tentang perasaannya padamu. Tentang sebuah keinginan yang harus terjadi. Ego ya, Des. Iya. Masuknya ego. Oke, kita tarik sedikit biar lebih lebar. Kita lanjutkan untuk shuffle kartu. Tentang perasaannya padamu. Bismillah. Tentang justice ya, tapi justice terbalik ya. Tentang sebuah keinginan menyudahi hubungan ini ya, tapi tidak terjadi. Tentang ego, tentang tidak ingin menyelesaikan hubungan ini, tidak mau putus, tidak mau udahan gitu. Sorry tadi ya, salah baca. Soalnya kan ini terbalik kartu ya. Gondes kan ini kan kayak cermin gitu, ya kan? Ini ternyata cermin dia. Ya seharusnya begini kalau tegak. Ini dimaknai penyelesaian akhir atau putus atau cerai, tapi ini terbalik ya. Tidak ingin putus, tidak ingin menyudahi hubungan, itu keinginan dia. Queen of Pentacles. Tetap fokus ya. Bismillah. Kenapa berantakan? Kalian fokus ya. Kenapa? Kalau putus dia akan sedih, akan patah hati. Oh, seperti itu. Tentang perasaannya padamu. Dia tidak ingin menyelesaikan hubungan ini ya. Apakah kalian ada rencana ingin putus, ingin menyudahi hubungan? Itu sepihak, karena dia sebetulnya tidak mau. Aku udah capek, Des. Kita duduk berbicara ya, berbicara dengan hati dingin atau dengan perasaan dingin atau dengan kondisi dingin. That's and rabbit ya. Perbaikan. Dia ingin melupakan masa lalu, misalkan kemarin bertengkar, saling menghina, kemarin saling mengancam ya. Dia ingin melupakan itu semua dan ingin membuka lembaran baru, menjadi sebuah hubungan yang baru, dimana dimulai dari titik nol, dimana dia menginginkan sekali untuk membuka lembaran bersama kamu ya. Mungkin itu yang memicu kalian ingin putus ya, tetapi sepihak itu, karena dia tidak ingin, sebetulnya dia akan patah hati kalau putus dari kamu, karena dia ngerasa memang ya patah hati kalau putus dengan kamu. Dia tidak ingin, karena dia masih ingin bersama kamu. Di sini ingin selalu bersama kamu, selalu bergandengan tangan, selalu bersama, saling berbagi, saling melengkapi, saling memperhatikan. Di sini kan ini ada saling bergandengan tangan, ada komitmen, karena dia ingin melakukan
atau gebrakan baru ya. Gebrakan baru. Ada re itu kan perbaikan, dan dia ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu, melupakan kemudian, dan menjadi sebuah lembaran baru di mana dia ingin komitmen dengan kamu untuk sebuah hubungan yang lebih serius, tapi belum menginjak ke pernikahan ya, tapi dia akan melakukan itu step by step, dimana dari keinginan dia tidak ingin selesai daripada hubungan ini karena dia akan merasa sedih sekali dan patah hati. Dan kalau ada di dalam hubungan ini, menurut dia ini ya, ada sebuah kesalahan, marilah kita perbaikan gitu ya, rehabilitasi, direhab atau diperbaikin ya. Dia menginginkan seperti itu dan menuju ke arah komitmen bersama-sama ya. Queen of Cup ya, dia ingin selalu terhubung dengan kamu seperti itu. Saya mau putus Des, karena dia nggak perhatian sama aku, dia cuek banget sama aku, dia sangat nggak peduli sama aku Des. Aku mau putus aja sama dia. Sosok yang kamu pertanyakan ini adalah, di sini ada energi Libra. Libra sendiri punya kesetiaan yang oke, tetapi memang dia terkadang agak labil ya untuk menentukan sikap ya, sering bimbang seperti itu. Dan di mana di sini ada juga energi Scorpio. Energi Scorpio itu tidak akan pernah mengatakan aku cinta kamu. Itu anti gengsinya besar. Aku sayang kamu. Tidak. Ya, Scorpio itu seperti itu. Jadi kalau kamu minta putus ya dia ya aja. Ya ayo, terserah kamu. Tetapi pada dalam prakteknya juga dia memang mengesalkan ya. Cuek, nggak peduli, bilang nggak suka sama kita, bilang nggak cinta sama kita. Tetapi tebaran kartu ini berbicara bahwa dia ingin membuka lembaran baru dan dia merasa tidak ingin putus sama kamu. Kalau ingin putus sama kamu itu sepihak, dia tidak. Karena apa, menurut dia ya hatinya buat kamu adalah partner buat dia, menurut dia seperti itu ya. Aku kadang-kadang ngerasa nggak, kemarin berantem perang, tapi besok lagi sudah manis lagi, sudah baikan lagi seperti itu. Iya Des, karena dia cinta. Dan sosok ini mungkin nggak ingin ngeblok ya, kalaupun dia semarah apapun dia tidak ingin ngeblok, karena dia memang ingin bersama kamu, membuka lembaran baru. Kita lihat klarifikasinya. Kok segitunya ya Des? Iya, memberikan cinta sama kamu ya. Sebetulnya kamu nggak sadar aja kalau tiap hari itu sebetulnya dia cinta sama kamu, memikirkan kamu. Cuman seorang maskulin itu lebih bicara dengan logika ya. Kalau ngelihat kamu postingan udah sehat-sehat ya udah, nggak usah nge-WA kayak minum obat gitu kan. Ada juga sih maskulin yang lebay gitu. Sudah makan sayang, sudah makan siang sayang, sudah makan malam sayang, selamat bubuk sayang, berdoa dulu sayang. Lebay itu ya kalau kondisi bilang. Apalagi ini untuk usia udah dewasa ya, udah dewasa, di atas 25 tahun ke atas. Itu sudah gak waktunya lagi ya, seperti itu. Kadang-kadang malah bisa juga loh kalau udah 25 ke atas itu mau memulai hubungan aja udah malu ya, apalagi lebih gitu, nggak usah bucin. Dan ini sosok yang kamu pertanyakan bukan seperti itu, yang harus selamat pagi sayang, makan siang, enggak. Kalau dia lihat postingan kamu dalam keadaan kamu baik-baik saja, dia tidak akan komentar. Kalaupun dalam keadaan sedih pun dia tidak akan komentar. Kalau memang tidak keterlaluan, memang harus perlu dikomentarin, dia tidak akan komentar. Tetapi dia cukup perhatian sama kamu, teman kamu nggak tahu aja gitu. Tebaran kartu berbicara bahwa dia tidak ingin menyelesaikan. Kalaupun kamu minta putus, dia sadar kalau hubungan ini terkadang mungkin yang nggak seperti yang kamu harapkan ya, yang royal, orang yang royal suka kasih uang kamu, suka beli ini itu. Tidak, dia hanya main perasaan, dan dia meletakkan posisinya bahwa dia cukup memperhatikan kamu tapi jarak jauh ya, karena dia mempunyai prinsip sendiri. Suatu saat nanti kalau memang sudah jadi milik ya itu udah kewajiban dia. Kalau saat ini bukan nggak sayang, bukan
nggak peduli, tapi memang itulah karakter dia, punya prinsip tersendiri. Beda sama pacar aku yang dulu, Nes. Jangan pernah membandingkan orang sekarang dengan orang dulu, ya. Kenapa, Nes? Kalau orang dulu baik buat kamu, perhatian buat kamu, kenapa bisa jadi mantan? Pertanyaannya seperti itu. Ya, dia The Emperor ini seorang maskulin yang kamu tanyakan, ini letakkan ya energinya. Yang menonton maskulin berarti ini adalah feminim, ya letakkan. Kalau yang menonton feminim ini adalah maskulin. Seorang maskulin ini ingin menawarkan cinta. Seseorang yang mempertanyakan ini menawarkan cinta, memberikan pilihannya ke kamu. Ya. Jangan pernah membandingkan orang masa lalu dengan orang sekarang, ya. Kenapa, Des? Kamu akan menuntut terus, tidak pernah merasa cukup. Dia berbuat sayang sama kamu, dia perhatian sama kamu, ya kan? Jadi yang kamu hadapi ini ya ini sekarang yang kamu harus fokuskan seperti itu. Kalau kamu merasa dicuekin dan kamu tidak mau, ya udah lepaskan saja. Tegaskan, ya, seperti itu. Jangan pernah membawa masa lalu dalam hubungan baru, menyakitkan. Suatu saat boleh cerita, tapi pun tidak semuanya harus diceritakan, ya, seperti itu. Dia terkadang putus asa, ya, sedih dan putus asa. Setiap kali kamu tidak konsisten, ya, sebentar minta putus, besok minta nyambung, seperti itu, ya. Putus asa. Di sini hubungan awalnya suka sama suka, ya, tapi kemudian seiring waktu dia mencintai. Mungkin dulu ada hubungan cinta segitiga. Cinta segitiga ada bisa sama anaknya, itu maksudnya cinta segitiga, atau karena dengan orang tuanya itu juga cinta segitiga, atau istrinya. Tetapi di sini ada kemarin itu masih ada namanya cinta segitiga. Dia mungkin single parent, ya, di sini, atau seseorang yang punya tanggung jawab, atau seseorang yang mempunyai rumah tangga, tapi tidak terlihat rumah tangga, tapi cuma terlihat ini adalah orang yang mempunyai tanggung jawab. Single parent pastinya di sini terlihatnya seperti itu. Single parent yang mempunyai anak, di mana di sini digambarkan sebagai triparty antara kamu, dia dan anaknya, atau bukan rumah tangganya, keluarganya, anaknya. Dia mempunyai tanggung jawab. Kalau dibilang hubungan dia itu cinta dia itu tulus banget sama kamu, ada ketulusan. Tapi semuanya tergantung kamu, ya, di sini. Kamu sepertinya yang pegang kendali. Marah sedikit putus, marah sedikit diblok, marah sedikit curiga, ya kan? Dia mah sayang sama kamu, cuek memang. Ini kategori orang yang cuek, ya. Dia bukan sosok yang menyodorkan diri atau pengen, ya, ada waktunya, begitu aja sih. Kalau Bones lihat sosok ini, sosok yang cuek, sosok yang cool, sosok yang nggak peduli sama pasangan, tetapi dia punya cinta yang besar, ya, dan dia tidak akan pernah melepaskan orang yang dia cinta itu, yaitu dengan bentuk kesetiaan, ya, seperti itu. Ya, ada energi Aries, juga ada energi Capricorn. Capricorn sendiri adalah ini sedikit mengesalkan, ya. Aries ini juga agak emosi, agak emosian. Ini agak cool, ya, tetapi dia punya kesetiaan tersendiri kalau sudah menjalin sebuah hubungan. Dan di sini ada keraguan-keraguan karena dia ada energi Libra juga di sini, dan ada Scorpio, seperti itu, ya. Paham, ya? Paham. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Dan yang pasti kamu ingat, kalau kamu mencintai dia, jagalah hatinya. Kamu juga nggak boleh rewel, ya. Dicuekin kamu marah. Orang kadang-kadang ada batasnya, udah disabarin. Dan dia selalu akan bilang, aku bukan tipe romantis, aku bukan tipe yang seperti yang lain, ya. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Ini masuk introvert, ya, yang orang setiap masuk rumah pulang kerja udah nggak senang keluar atau jalan-jalan. Beda sama ini, tapi ini terbalik, ya. Energi Libra itu kan elemen udara, suka ngacir kemana-mana, ya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, doakan yang terbaik, dan
dalam hubungan itu adalah percaya, jujur, saling melengkapi, dan setia. Seperti itu, seperti yang dia lakukan. Oke, sekarang gue rasakan shuffle untuk pesan buat kamu. Kita akan ambil 2, minimal maksimal 3 ya. Tetap bersandar pada sang pemilik alam semesta. Jangan menyandarkan cintamu pada pengertian kamu sendiri. Oke. Oke, kita dapat 1 pesan, kita akan ambil lagi 2 ya. Kita akan ambil 3 ya, soalnya ini kayaknya bebannya berat di sini kamu ya. Oke, terima kasih. Kita punya 3 pesan. Pesan pertama, jangan mempermainkan hubungan. Kamu merasa seperti itu kah? Bentar-bentar marah, bentar-bentar begini, mintanya begitu, harus sempurna, harus perfect. Nggak ada. Dia nggak sama seperti orang masa lalu, nggak ada. Sekarang yang kamu dapatkan, yang ada di hadapan kamu adalah dia, bukan orang masa lalu. Kalau kamu bilang orang masa lalu berbeda dengan sekarang atau menjadi lebih baik ya, orang masa lalu lebih baik daripada dia, Londes. Kenapa bisa jadi mantan? Pertanyaannya di situ. Dan kamu yang akan jawab nanti di komen ya, kalau kalian pilih file 3. Ya enggak sih, mana ada orang baik jadi mantan? Nggak ada. Baca kartu. Fokus ya, Kondes akan kocok kartu untuk pesan versi Kondes di file yang ketiga. Tentang dia, tentang perasaannya padamu. File yang ketiga ini single parent ya. Four of Swords, relax aja sih, santai aja sih, gitu pasalnya seperti itu. Relaksasi atau relax aja, santai, tapi tetap berdoa, memohon yang terbaik jawabannya. Di sini sosok yang santai, tetapi harus tetap fokus berdoa, memohon. Ya, jadi file nomor 3 sudah Kondes sampaikan. Semoga bisa menjadi pemahaman ya, sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Lakukan yang terbaik untuk pasanganmu yang sekarang. Jangan melakukan yang terbaik untuk masa lalu ya. Orang masa lalu sudah lewat ya. Nggak ada kata baik ya. Orang masa lalu itu kan udah jadi mantan nih. Terpisah, Kondes nggak sengaja itu 1001 atau 101, tapi biasanya orang jadi mantan itu kan ada masalah yang membuat kita harus berpisah. Tidak mungkin ya kalau nggak ada masalah kita berpisah. Pisahnya baik-baik ya, tetap aja meletakkan luka walaupun sedikit, seperti itu ya sahabat Kondes. Tetap jadilah orang yang bersyukur dalam segala keadaan dan berjalan dalam kebaikan. Karena Allah menyukai orang yang, karena Allah lebih menyukai orang yang baik. Ya Allah sayang sama siapapun, tapi hendaklah kita ikutin aturan agama, tetap jadi orang yang baik. Apa sih manfaatnya agama itu? Agama itu adalah sebuah aturan untuk melangkah kita menjalani sebuah kehidupan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, seperti itu. Itulah tiang kita ya, tiang kehidupan kita adalah agama. Ya. Tetap fokus bersandar meminta hanya pada Allah ya, pada Tuhan kita. Jangan meminta atau mencintai seseorang karena pengertian kalian sendiri. Oke? File 3. God bless you. Allah memberkati. Amin. Halo, masih bersama Kondes Mendis Tarot tentang hati dan jiwa, tentang perasaannya padamu di file yang keempat ya. Di sini ada boneka berwarna atau berbaju biru ya. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Oke. Tentang perasaannya padamu, hal yang keempat, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini saat Kondes shuffle, dan tetap bersandar pada sang pemilik alam semesta, berdoa pada Allah karena kuasanya menjawab dengan tepat dan benar.
File yang keempat, tentang perasaannya padamu. Ada King of Autumn, tanggung jawab. Tanggung jawab. Tentang kebahagiaan, tentang kerinduan. Fokus ya. The Empress. Ada sosok ya, ini di mata dia ya. Sosok kamu itu sosok yang menyenangkan, sosok yang ceria, sosok yang mandiri, sosok yang bawel, sosok yang ya pasti ceria ya. Dan cantik menurut dia. Menurut dia sih. Bisa dimaknain, The Empress ini bisa dimaknain sebagai menunggu hasil kelahiran ya, menunggu kelahiran. Itu yang ada di pikirannya. Awal pemikiran besar di sini. Bagaimana ya? Ada kamu tetapi ada juga istri. Ya, letakkan energi kamu kalau kamu memang peduli dengan pasangan orang lain ya. Tapi di sini kita melihatnya bahwa kamu sosok yang menyenangkan bagi dia, sosok yang baik hati, sosok yang bawel, sosok yang berisik, sosok yang kepo, sosok yang mandiri, tetapi pastinya ada nilai plus di mata dia kamu ya. Dan masih mempertahankan hubungan ini ya. Masih cinta, dan dia masih mempertimbangkan juga, makanya masih bertahan sama kamu ya. Tentang pikiran dia, tentang perasaan dia ya. Kamu orang yang dia suka sih, tapi belum ada, udah ada cinta ya, udah ada cinta, ada kerinduan juga, cuman dia masih bertahan seperti ini ya, kayak mempertahankan, ada mempertimbangkan gitu ya, bertahan atau mempertimbangkan gimana ya. Ya mungkin nggak pernah terlalu apa ya sama kamu itu, nggak terlalu intens ya, tapi ada perasaan rindu kadang-kadang. Cinta, iya cinta, masih bertahan sama kamu terus, tapi mungkin belum ada status saja. Nah, dia masih mempertimbangkan gitu. Itu tentang perasaannya. Kita lihat klarifikasinya kayak apa sih. Penasaran Kundes? Tentang perasaannya padamu, klarifikasi, mohon diberikan petunjuk. Bimbang, oh dia masih bimbang, makanya dia masih mempertimbangkan, walaupun dia bertahan ya terhadap kamu. Dia nggak ada yang lain, tapi nggak ada status deh. Terkadang kita nggak ngerti loh kenapa dia bertahan. Bisa jadi dia, menurut dia tuh kalian itu sudah pacaran dan jalan. Tapi ada juga sih feminim itu yang harus disampaikan, I love you gitu, baru yakin bahwa kita dicintai sama dia, bahwa kita pacaran. Tapi tidak seperti itu sebetulnya ya. Dengan tindakan-tindakan pun sebetulnya sudah selesai, sudah tahu. Kembali ya, mempertimbangkan cinta. Dia bimbang, masih mempertimbangkan cinta. Ada rindu, tapi dia belum ngerti ya. Ada pengkhianatan di sini. Takutnya ada pengkhianatan. Kita akan lihat lebih detail dulu. File yang keempat ini rumit ya. Ada perasaan cinta tapi masih mempertimbangkan, masih bertahan,
tapi bimbang, tapi kita lihat pengkhianat, takut dikhianatin dia. Takut dikhianatin, makanya dia baru mencari kayak pembimbing itu loh, kayak nanya-nanya ke temennya, sebetulnya kamu kalau sama dia gimana sih, kayak gitu-gitu. Nah, kamu cinta nggak? Cinta, tapi takut. Ya, tuh kan, dia sayang sama kamu, dia setia sama kamu, cuman dia masih bimbang aja, karena dia masih menunjukkan bahwa dia akan lebih memikirkan masa depan dulu ya. Dia di sini lebih ingin mewujudkan masa depannya menjadi lebih baik dulu ya, sebelum menentukan sikap atau menentukan kepastian dengan kamu tentang sebuah hubungan, dimana dia tuh sebetulnya masih ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu. Makanya dia di file 4 ini kalau belum ada kepastian, bukan karena dia nggak sayang, dia tetap setia, tapi dia juga lagi fokus pada pekerjaannya ya, karena ini sosok yang ambisius ya. Untuk pekerjaan tuh kayak maniak kerja gitu. Jadi kadang-kadang sama pasangannya itu sendiri kadang-kadang nggak terlalu respon ya, nggak terlalu peduli gitu, nggak terlalu ya kalau mau aku kayak gini gitu. Tapi dia bertahan sama kamu, dia setia sama kamu, walaupun dia nggak bilang kalau aku cinta sama kamu, karena memang dia rindu iya, kangen iya, sayang iya, teman dia juga masih ragu-ragu ke depannya terhadap perasaan dia sendiri. Kenapa ya? Dia masih fokus pada masa depannya, seperti itu intinya. Tetapi tidak mau ditinggalkan oleh kamu, tidak mau melepaskan kamu, dia akan tetap bertahan untuk kamu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan dipertimbangkan kembali yang file 4 ini. Kalau seperti ini kamu bagaimana? Kamu cinta apa enggak? Kalau cinta ya silahkan ditunggu, support dia. Tetapi kalau tidak, enggak maulah lama-lama, ya udah tinggalin aja. Dia enggak ngasih kepastian apa-apa, ya cuman rindu aja, cinta aja, tapi enggak ada kepastian apa-apa. Dia selalu mempertimbangkan terus kedepannya bagaimana kalau sama kamu, bagaimana kedepannya kalau dia pekerjaannya bagaimana. Jadi intinya dia lagi fokus pada pekerjaannya, tapi dia punya sayang sama kamu dan punya setia untuk kamu, seperti itu. Walaupun dia nggak bicara ya, aku udah bilang, walaupun dia nggak ngucap kata cinta gitu, tapi ada sayang. Karena di sini bimbang dengan masa depan dia sendiri. Kalau dia bersama kamu berarti dia mengkhianati masa depannya sendiri. Dia harus bisa memilih di sini, masih menimbang-nimbang ya. Oke, sahabat kondes, ada energi Virgo dan ada energi Cancer ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan hal ya untuk pesan pada 4. Pertimbangkan kembali saran kondes. Gimana Des? Aku udah mempertimbangkan kamu. Sembahyang dong, harus diiringi dengan doa juga. Sholat istikharah ya, meminta bimbingan yang terbaik, kamu meninggalkan atau tidak. Istikharah itu kan untuk berdoa deh, untuk dua pilihan. Iya, pilihannya adalah kamu meninggalkan atau lanjut, seperti itu. Dan minta petunjuk ya, sholat tahajud banyak ya, sarana kita untuk menuju kepada Tuhan, untuk menyampaikan perasaan keinginan kita terhadap seseorang ya di dunia ini. Kita ngadunya sama Allah ya. Dan melalui tebaran kartu ini juga bukan serba kebetulan, memang sudah diskenario kalian untuk melihat video ini ya. Kenapa? Karena tidak ada yang begitu aja terjadi di dunia ini, serba kebetulan itu enggak ada, pasti ada kehendaknya, pasti ada campur tangan Allah. Kita ambil 2 minimal, maksimal 3 ya. Kalau menurut kamu gimana dia, sosok yang aku tanyakan ini? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Oke, kita ambil kebanyakan ya, 2 maksimal, 2 lagi. Udah dapat 1 kan? Udah 2 saja. Sudah cukup detail kan, sudah sampaikan pesan daripada tebaran kartu. Kita
Kita akan ambil pesan pertama. Kocok kartu, kembali kocok kartu ya. Dari tadi pesannya kocok kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan tentang perasaannya padamu, astagfirullah. Tentang perasaannya padamu. File yang keempat. Ada next of swords, keberanian. Nanti akan ada sebuah keberanian kamu. Juga kalau berani menanya, tanyakan aja. Ini pesan buat kamu kok. Ragu-ragu ini. Ya dia itu keberanian mencintai kamu ada, cuman dia ragu-ragu dengan perasaannya dia sendiri gitu loh. Ya mungkin dia, kita jadian, iya kita jadian. Tetapi sering waktu dia tuh sebetulnya ya nggak yakin juga sih pada perasaan dia, seperti itu. Termasuk kamu ragu-ragu dengan dia tentang perasaannya ya. Tetap pertimbangkan apapun yang terjadi, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan tetap berdoa bersandar pada Sang Maha Pemilik alam semesta, karena hanya kuasanya membolak-balikan hati manusia, dan hanya atas izinnya semua akan terjadi ya. Jangan pernah mencintai apapun yang di dunia ini dengan pengertian kamu sendiri. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dari file 1, file 2, file 3, file 4 tentang perasaannya padamu sudah Gondes sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan ambil manfaatnya. Yang tidak bermanfaat dibuang saja. Ambil yang baik, yang kurang baik mohon dikomplain Gondes. Oh ini kurang begini, kurang mohon diperbaiki ya. Dalam segala hubungan apapun kita tetap harus positive thinking ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.